popondo dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamre kebe ajre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama channel Misteri Satrio Nuswantoro. Dan kali ini kami akan mencoba untuk mengulas tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil. Dan dari hasil beberapa hari ini yang kami telusuri, seperti biasa melalui meditasi dan terawang ya, dan syukur alhamdulillah kali ini kami mendapatkan suatu hasil yang bisa dibedarkan ataupun dijabarkan kepada pengikut channel Misteri Satrio Nuswantoro. Menurut penelusuran beberapa hari ini, ternyata Ratu Adil dan Satrio Piningit itu dua orang ya, bukan satu orang. Jadi Ratu Adil itu seorang perempuan, sedangkan Satrio Piningit adalah kesatria yang diambil oleh sang Ratu Adil untuk mendampinginya di masa depan kelak itu. Jadi bisa diibaratkan Ratu Adil dan Satrio Piningit itu sepasang ya. Bisa jadi seperti suami istri, itu sepasang. Karena Ratu Adil itu diambil dari di zaman sekarang itu termasuk kaum Sudra. Tapi di dalam leluhur masa lalunya, Satrio Piningit itu merupakan keturunan wali dan juga kesatria di zaman prasejarah itu ya. Masih ada silsilah juga dari Ken Arok itu, karena ada satu bukti yang membuktikan bahwa Ratu Adil itu masih keturunannya. Yang pertama, adanya satu pusaka di rumah leluhur dari sang Ratu Adil itu. Maksud saya dari Satrio Piningit itu ada pusaka namanya Kiai Empu Gandring. Dan sudah terlihat jelas ya, kalau Kiai Empu Gandring itu pemiliknya adalah Ken Arok. Dan ternyata Empu Gandring itu tidak dimusnahkan ya. Jadi itu simpang siur. Ternyata hanya berpindah tangan, kadang muncul di tempat berbeda, dan pada zaman itu ya, kemungkinan berpindah tangan pada zaman para wali itu dipegang oleh salah satu wali yang kemungkinan dibawa dari daerah timur sana ya, dibawa ke area barat sini, ke tengah-tengah ibaratnya. Karena pusaka itu pun sampai sekarang itu masih ada. Bahkan dari keturunan nenek moyang dari Satrio Piningit itu, dari sang nenek itu melahirkan 17 orang anak, tapi yang hidup itu cuma hanya satu dari saudara Ratu Adil itu. Jadi itu yang hidup
adik dari ibu sang Ratu Adil, dari Satrio Piningit itu. Jadi yang ikut terbawa oleh korban keris pusaka itu ya, termasuk ibu Satrio Piningit. Dan karena pusaka itulah yang membuat Satrio Piningit menjadi seorang yatim, tidak mempunyai seorang ibu, karena meninggalnya pun masih di usia muda, termasuk tergolongnya ya. Itu akibat dari korban keganasan keris pusaka Kiai Empu Gandring. Keris itu masih ada ya, cuman bahkan Satrio Piningit itu sudah mengetahui memiliki pusaka itu, cuma tidak berani ya, karena sudah jelas memakan dari beberapa generasi keturunan dari nenek moyangnya, bahkan nyampe ibunya sendiri itu termakan oleh keganasan keris itu. Ini secara tidak langsung ya, tapi ibaratnya tidak dibunuh oleh keris itu, tapi dimakan oleh isi kodam keris itu, yang membuat keturunan dari nenek moyang Satrio Piningit itu semuanya tewas, hanya tersisa satu. Dan yang kedua adalah Ratu Adil. Ratu Adil itu ternyata seorang perempuan, dan di peraturan ratu otomatis itu perempuan, bukan laki-laki ya. Jadi yang saya ulas kemarin tuh ya, jadi Ratu Adil itu dari terah keturunan Sultan di barat, dan dari keturunan sang ibu ya, itu masih keturunan sultan. Tapi kalau dari sang ayah Ratu Adil itu masih terah keturunan ulama dan syekh ya. Dan untuk nama itu masih kami telusuri lagi ya, soalnya itu antara Ratu Adil dan Satrio Piningit itu berbeda. Satrio Piningit itu dari golongan terah Jawa, dengan Ratu Adil itu beda terah suku itu. Satrio Piningit dari terah keturunan Bani Timur sini di Jawa ya, dengan Ratu Adil itu dari barat, dan bertemunya pun itu di wilayah timur, dan kemungkinan itu di daerah utara Gunung Lawu, sebelah utaranya Sungai Bengawan, kemungkinan daerah antara Madiun sini ya, Madiun Ngawi, kemungkinan bertemunya di situ, yang membuat ada perkataan ibaratnya Ratu Adil itu dibawa oleh budak janggotan. Dan ciri itu budak janggotan itu termasuknya Satrio Piningit, sedangkan Ratu Adil itu yang dibawa oleh Satrio Piningit. Makanya dibilang Ratu Adil dibawa oleh budak janggotan, karena Ratu Adil itu dijodohkan lah ya, otomatis itu sudah direncanakan, kemungkinan ya sudah direncanakan oleh sang pembuat hidup dan yang memiliki segala wewenang kehidupan di dunia ini ya, sudah direncanakan untuk bertemu Satrio Piningit. Dan kenapa Satrio Piningit itu bisa dipilih oleh Ratu Adil? Sebabnya hanya Satrio Piningit lah yang bisa memahami kekurangan dari sang Ratu Adil. Jadi saling mengisi ya, saling memberi, saling menerima dalam kehidupan ini. Kemungkinan Ratu Adil itu ya bisa dibilang di golongan orang atas lah ibaratnya ya. Sedangkan Satrio Piningit dari golongan sudra, golongan kaum bawah. Tapi karena ketertarikan sang Ratu Adil kepada Satrio Piningit, itu yang membuat Ratu Adil memingit, mau menerima segala kekurangan dari
Satrio Piningit itu untuk dijadikan seorang pendamping ya untuk Ratu Adil sendiri. Tapi untuk kemungkinan ini ya, Ratu Adil itu belum mengetahui bahwa dirinya itu sang Ratu Adil. Tapi yang justru lebih mengetahui itu dari Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit itu tujuannya ya untuk mendampingi, dan kemampuannya terlihat yang menonjol dari Satrio Piningit. Jadi segala pemikiran dalam kehidupannya setelah berpasangan itu, wawasan, pengetahuan itu dari Satrio Piningit. Dari segi ilmuwan, cuman dari segi kebijaksanaan, ketulusan, dan dari sifat-sifat Pandawa 5 itu ya ada pada Ratu Adil. Ngopi dulu ya Mas Lur, soalnya hawanya dingin. Jadi pada masanya itu ya, kelak secara berpikir dari segi kemampuan, pengetahuan, wawasan itu lebih memadai Satrio Piningit ketimbang Ratu Adil. Ratu Adil itu menjabat sebagai terdepan, tapi di belakang pemikiran itu ada Satrio Piningit yang siap menjaga lahir batinnya, dan cara berpikirnya pun menggunakan cara berpikir Satrio Piningit. Ratu Adil hanya sebagai wadah dari juru pengetahuannya itu ya, ibaratnya kayak penasehatnya, termasuk Satrio Piningit lah yang berpikir dalam segala segi. Karena secara kemampuan itu Satrio Piningit lebih mumpuni, tapi kebijaksanaannya lebih memadai Ratu Adil. Ini pun saya mengetahui ya dari beberapa hari ini yang kami telusuri ya, tidak sebelum kami menelusuri ya, berpikir Satrio Piningit itu sama dengan Ratu Adil, ternyata beda ibaratnya dua orang, Ratu Adil dan Satrio Piningit. Tidak mungkin seorang ratu itu laki-laki ya, jadi otomatis perempuan. Ternyata Ratu Adil itu yang memingit dari kesaudaraan Satrio Piningit itu dijadikan sebagai pendamping untuk segala segi kekuatan sang Ratu Adil. Wallahu alam ya, semuanya itu bukan melambangkan suatu kebenaran. Seperti biasa saya akan selalu berkata dan terus berkata, mengingatkan lah ya, bahwa apa yang saya ucapkan ini hanya suatu pembedaran ya, dan kemungkinan masih bisa dikaji lagi oleh orang yang lebih mumpuni ketimbang saya pribadi, karena saya pribadi hanya menjelaskan apa yang saya dapatkan secara langsung ya, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mungkin dari versi-versi lainnya berbeda ya, karena pengetahuannya dari setiap segi manusia itu berbeda juga, tidak bisa disamaratakan dengan yang satu dengan yang lain. Dan ciri-ciri dari Ratu Adil itu namanya.
namanya ibaratnya itu mengambil dari segi kisah Satrio Piningit. Jadi silsilah Satrio Piningit itu hampir sama dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisahnya ketika umur 6 tahun ditinggal ibunya seperti baginda Nabi, dan persis nama istri sang Satrio Piningit juga hampir sama dengan nama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia maknai ya, diawali depannya itu kemungkinan ada kemiripannya dengan istri baginda Rasulullah, tapi belakang itu berbeda. Itu bermakna adil. Itu inti maknanya ada kata-kata adil atau adil itu ya, itu bisa dibilang saneba yang perlu dibetar lagi. Tapi dari awalan pertama nama istri sang Satrio Piningit Ratu Adil itu ya sama seperti istri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak ya ibaratnya bertentangan dengan pengetahuan kami pribadi ya dari channel Misteri Satrio Nuswantoro. Seperti awal pembukaan pertama dulu itu ya, ketika saya menyelusuri awan perlambangan kuda terbang itu ya di Jawa Timur, itu di area Serigati, saya pun udah berkata ya, kemungkinan ulasan kami itu berbeda dengan yang lain. Kemungkinan ya walau alam lah ya, karena kadang juga dari segi pengetahuan pun berbeda. Tapi kebenaran itu bagi saya pribadi hanya milik Allah semata. Jadi semua itu hanya berusaha untuk membenarkan dan membenarkan lah ya, dari apa pengetahuan masing-masing. Mungkin hanya sampai di sini dari channel Misteri Satrio Nuswantoro ya untuk membenarkannya. Dan sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.